As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di dalam rubrik Sirah Nabawiyah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita seputar dakwah jahriyah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah secara terang-terangan menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas dan diberikan atau disampaikan dakwah itu kepada siapa saja yang ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kemarin membahas hal-hal yang menyebabkan Quraisy kemudian bereaksi keras. Mereka marah, mereka murka, dan mereka berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai trik yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana kesabaran Nabi dan para sahabatnya untuk meniti jalan ini, meniti jalan dakwah, dan mereka yaitu Nabi dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tahu inilah konsekuensi, inilah resiko yang akan mereka tanggung ketika mendakwahkan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala pembahasan kita adalah seputar cara orang-orang Quraisy untuk menghalangi dakwah. Nah, ada beberapa cara mereka yang mereka lakukan, bahkan beberapa mungkin banyak cara mereka lakukan untuk menghentikan dakwah. Tapi kita akan membahasnya satu persatu insyaallah ta'ala. Yang pertama yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy adalah mereka memberikan tekanan kejiwaan, tekanan psikis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Mereka berusaha membuat mental kaum muslimin, Nabi dan para sahabatnya untuk jatuh, untuk mereka kemudian menjadi menyerah, untuk mereka meninggalkan dakwah yang mereka usung. Dan tentu saja target utamanya adalah sang pembawa pesan, yaitu sang pembawa risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menekan Nabi, salah satunya adalah dengan cara mereka memberikan julukan-julukan, memberikan panggilan-panggilan atau sebutan-sebutan untuk Nabi Muhammad SAW dengan sebutan-sebutan yang jelek, dengan sebutan-sebutan yang menakutkan, dengan sebutan-sebutan yang negatif di tengah-tengah manusia, dengan harapan setelah orang itu mendengarkan atau orang lain mendengarkan sebutan panggilan Nabi Muhammad SAW yang mereka buat sedemikian rupa untuk menggambarkan negatif, diharapkan orang tidak mau mendekati. Jangankan untuk mendengarkan, mendekati saja mereka menjadi takut, atau minimal mereka menjadi khawatir. Apa saja? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa julukan bagi Nabi Muhammad SAW yang disematkan, yang disebutkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Yang pertama, mereka menggelari Nabi, menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy tentang Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, mereka berkata, dia Muhammad SAW benar-benar seorang yang gila. Orang gila. Yang kita tahu orang gila itu seperti apa? Yang tindakannya aneh, tidak terkontrol. Bahkan mereka orang-orang gila itu meracau, berbicara tidak jelas, dan itu tidak sesuai dengan fakta Nabi Muhammad SAW, keadaan beliau, yang beliau sehat walafiat, yang beliau perkataannya jelas. Bahkan di antara orang-orang Arab, di orang-orang Quraisy, beliaulah orang yang paling fasih dan paling jelas pembicaraannya. Nah, tetapi mereka ingin membuat orang lari. Maka diberilah gelar, disebutlah Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila. Kalau misalkan ada orang
ya baru nih datang kepada kita, gitu ya. Lantas kemudian kita tunjukkan satu orang, jangan dekati si dia, jangan dekati si fulan, dia itu orang stres, dia itu orang gila. Tentu orang itu yang kita beritahu tadi tidak akan mau deket-deket karena khawatir, ya, karena orang gila tindakannya tidak bisa terukur, ya, kemudian pembicaraannya juga ngelantur. Nah, itulah yang ingin ditargetkan oleh orang-orang Quraisy supaya orang tidak mendekati Nabi Muhammad SAW. Padahal sekali-kali beliau bukanlah orang gila, ya. Itu hanya julukan yang mereka buat-buat dengan maksud tertentu, ya. Kemudian orang-orang Quraisy menjelaskan atau memberitahukan bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, baik itu Al-Quran maupun juga penjelasan beliau, itu hanya dongeng-dongeng belaka yang tidak ada artinya. Mereka mengatakan, ya, asatirul awwalin, ya, Al-Quran itu hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu, ya, iktabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila, ya. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terlebih dahulu, yang lebih dulu, ya, zaman lalu, ya, yang dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepada Muhammad setiap pagi dan di setiap sore hari, ya. Dan kita tahu Al-Quran itu bukanlah dongeng-dongeng yang tidak ada artinya, ya, bukan dongeng. Tapi kalau dongeng kan biasanya adalah cerita, ya, yang dibuat-buat, ya, untuk hiburan atau untuk tujuan-tujuan tertentu yang tidak ada faktanya, ya. Sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Nabi, ya, baik itu Al-Quran maupun risalah beliau, itu benar-benar fakta, benar-benar adalah suatu yang benar, ya, suatu yang hak, gitu ya. Tapi mereka menggelari Al-Quran, mereka menggelari risalah Nabi Muhammad SAW tidak lebih seperti dongeng-dongeng zaman dulu, dongeng-dongeng jadul saja, ya. Nah inilah, ya. Dan tidak hanya cukup mereka itu menggelari Nabi orang gila, pembawa dongeng, ya, mereka juga menggelari Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir, ya. Bukan hanya tukang sihir, tapi tukang sihir yang banyak berdusta. Mereka mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab, ya. Orang-orang kafir itu berkata, orang ini yaitu Nabi Muhammad SAW adalah penyihir yang suka atau banyak berdusta, ya. Naudzubillah. Mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW sebagai penyihir, ya. Dan kita tahu di zaman dulu, ya, di zaman jahiliyah, di zaman Nabi Muhammad SAW, satu perkara yang membuat orang itu takut, salah satunya adalah perkara sihir dan tukang sihir, ya. Mereka yakin betul bahwa tukang sihir itu bisa mencelakakan, bisa memberikan manfaat tertentu, ya. Jadi kedudukan tukang sihir ini selevel dengan pemimpin kabilah, dengan para penyair-penyair ulung, ya. Ada juga tukang sihir, ya. Tapi kalau pemimpin kabilah, ya, kemudian juga tadi penyair, biasanya dimuliakan, disayangi, gitu kan. Tetapi kalau tukang sihir ini mereka takuti, ya. Tapi sama-sama disegani, gitu ya. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau tukang sihir itu menyihir mereka, ini bisa terjadi musibah, ya, pada mereka sendiri, gitu ya. Nah, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu mereka gelari dengan tukang sihir, gitu ya? Apakah Nabi pernah mengucapkan mantra-mantra yang tidak jelas seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir? Tidak, ya. Karena kita tahu perkataan Nabi jelas, Al-Quran Karim juga jelas sekali, gitu ya. Mereka menjuluki Nabi sebagai tukang sihir karena mereka anggap tukang sihir ini, ya, kerjaan mereka itu bisa diantaranya bisa memisahkan antara seorang anak dengan bapaknya, dengan orang tuanya, bisa memisahkan antara istri dengan suaminya. Itu memang kerjaan, ya, jahat orang sihir, tukang sihir, ya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah seperti itu. Tapi lihat, ya, mereka menggelari itu karena mereka melihat orang sesudah mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ajaran Islam, ajaran Al-Quran, mereka berpisah dengan orang tuanya, ya. Ada anak yang kemudian diusir oleh bapaknya, ada suami yang kemudian diceraikan atau menceraikan istrinya gara-gara salah satu di antara mereka memeluk Islam. Betul itu terjadi,
Ya, betul itu terjadi, tapi bukan karena mantra sihir, tetapi karena yang satu Islam, yang satu nggak mau masuk Islam. Ya, bahkan yang nggak mau masuk Islam itu, yang mereka bertahan dengan kesyirikan dan kekafirannya, justru yang memusuhi. Ya, memusuhi orang yang masuk Islam, sehingga akhirnya kemudian mereka berpisah, bukan sama sekali karena mantra sihir, bukan karena jampe-jampe sihir. Jadi perpisahan itu karena perpisahan akidah, gitu ya. Dan perpisahan akidah ini tidak seperti sihir yang kemudian kalau sudah berpisah sudah saja, ya. Orang yang berpisah karena akidah ini bisa bersatu kembali kalau yang kafir tadi, yang musyrik tadi kembali memeluk Islam. Bahkan mungkin persaudaraan mereka, kekerabatan mereka, tali kasih antara mereka setelah semuanya masuk Islam akan lebih kuat lagi. Ya, itu adalah perkara atau ucapan-ucapan yang tidak ada dasarnya. Ya, mereka hanya ingin menakut-nakuti orang baru yang baru mendengarkan seruan Nabi Muhammad SAW. Ya, dibuatlah panggilan, julukan supaya orang itu nggak mau mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan anehnya, ya, bahwa julukan tukang sihir ini, ya, itu memang hanya julukan, ya, tidak sesuai dengan hakikatnya. Di suatu waktu mereka menggelari Nabi tukang sihir, tapi di waktu yang lain mereka menyebut Nabi terkena sihir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengutip, ya, atau menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. In tattabi'una illa rajulan mashura. Ya, in tattabi'una illa rajulan mashura. Ya, sesungguhnya kalian itu hanya mengikuti seseorang yang terkena sihir. Ya, mereka demikian bilangnya. Ya, di satu sisi tukang sihir, tapi di sisi lain mereka menyebut Nabi, ya, terkena sihir. Ini kan tidak konsisten, gitu kan? Mereka menggelari Nabi kadzab, banyak berdusta, ya, padahal tidak ada satu perkataan Nabi Muhammad SAW yang mengandung kedustaan. Ya. Dan seandainya Nabi Muhammad SAW itu pernah berdusta, tentu mereka tidak akan menggelari Nabi, ya, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, nggak akan, gitu ya. Dari dulu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dapat dipercaya. Omongannya tidak mengandung kedustaan. Tapi setelah membawa Islam, setelah membawa Al-Quran, ya, kok Nabi Muhammad SAW itu kemudian mereka gelari pendusta. Ini bukan semata-mata karena mereka meragukan, ya, kejujuran Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah usaha mereka, ya, untuk membuat orang lari tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, nah ini beberapa gelar, masih banyak gelar lagi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi sudah digelari orang gila, ya, digelari sebagai tukang dongeng, tukang banyak berdusta, tukang sihir, ya, penyair yang error, ya, banyak lagi panggilan-panggilan atau sebutan-sebutan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenyataan ini atau cerita ini harusnya membuat kita tuh lebih kuat, ya. Ketika kita memikul risalah dakwah, ketika kita berusaha untuk menyadarkan orang lain, istilahnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, lantas kita mendapatkan reaksi dari orang-orang yang kita dakwahi, ya. Bisa saja mereka memberikan kepada kita gelar, ya. Tetapi saya yakin, ya, gelar yang mereka berikan, sebutan yang mereka sampaikan kepada kita itu tidak akan separah, tidak akan sebanyak, ya, Nabi Muhammad SAW diberikan gelar-gelar negatif, ya, kepada beliau, ya. Paling kita kalau misalkan mendakwahi orang akan dianggap, dia mah orang fanatik, dia mah orang ekstrim, dia mah orang radikal, gitu kan? Hanya beberapa saja, ya, atau hanya satu atau dua saja, ya. Sementara Nabi Muhammad SAW dijuluki dengan gelar-gelar, sebutan-sebutan yang jelek yang banyak sekali. Satu pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW benar-benar tidak terpengaruh dengan julukan-julukan jelek yang dialamatkan kepada beliau? Apakah benar-benar Nabi itu
tidak mempedulikan sama sekali. Ya tentu saja beliau adalah manusia biasa yang kita baru dikasih gelar yang jelek, diomongin yang jelek saja sudah membuat kita down, ya. Apalagi ini banyak, ya. Nabi Muhammad SAW itu tentu saja beliau merasakan kesedihan, merasakan kesempitan dada, ya. Ketika dakwah beliau ditolak, bukan hanya ditolak, beliau dikata-katain dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, ya. Tentu itu berpengaruh kepada Nabi, tapi beliau bisa sabar, ya. Beliau menyabar-nyabarkan diri, meneguhkan keistiqomahannya di atas dakwah. Dari mana kita tahu bahwa Nabi sedih, ya, bahwa Nabi terpukul dengan sebutan-sebutan gelar tersebut, ya. Ini kita bisa baca di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Hijr ayat ke-97 sampai 99, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa dadamu itu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Tuhanmu, ya. Jadilah engkau orang-orang yang sujud, yaitu salatlah engkau, ya, dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian datang kepada engkau, ya. Nah, inilah yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu engkau sedih, dadamu menjadi sempit, ya. Kalau engkau mendapatkan seperti itu, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala, ya, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan salatlah, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan beribadahlah kepada Allah. Jadi Nabi ketika menghadapi itu beliau sedih, beliau merasa sempit dadanya, ya. Oleh karena itu Allah menasihati beliau, sesuatu yang bisa melapangkan dada beliau adalah dengan memuji Allah, ya. Mereka benar sekali, ya, memberikan kepadamu gelar-gelar yang tidak menyebut, yang tidak mengenakan, sebutan, julukan-julukan yang buruk, ya. Tapi ingat, karunia Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada engkau, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menggelari engkau dengan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah kemudian memuji beliau. Ya, maka sucikanlah Allah Subhanahu wa taala dan salatlah. Nah, itu bisa melapangkan dada, gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bukti lainnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, adakah hari yang menurutmu lebih mengerikan, yang lebih parah, ya, bagi engkau wahai Nabi Muhammad SAW ketimbang keadaanmu di hari Uhud, di hari di mana perang Uhud terjadi. Di perang Uhud Nabi Muhammad SAW terluka, paman beliau meninggal dunia yang sangat beliau cintai, gitu ya. Ini hari yang benar-benar berat sekali buat Nabi Muhammad SAW, gitu. Tapi kata Aisyah, ada nggak hari, ya? Kata Nabi Muhammad SAW, ada. Ya, hari apa? Yaitu ketika saya berdakwah di kota Taif, ya, di mana saya mendatangi penduduk Taif, pemimpin-pemimpin Taif, lantas mereka kemudian tidak mau mengikutiku, ya, tidak mau beriman, bahkan mereka kemudian mengusirku dengan keras, mengusirku dengan cara menzalimiku, yaitu Nabi Muhammad SAW dilempari batu, dikejar-kejar sampai beliau terluka, betis beliau terkena sambitan batu sampai berdarah dan darah itu memenuhi sendal atau sepatu beliau. Ya, ini parah sekali keadaannya, ya. Sehingga aku terpaksa melarikan diri, baru sadar ketika sampai di perbatasan Mekah. Ya, ini berat, lebih berat daripada keadaanku di waktu perang Uhud. Ya, para ulama menjelaskan kenapa dikatakan hari itu lebih berat. Betul, Nabi terluka, ya, di peperangan itu atau di kegiatan dakwah itu. Ya, beliau dilempari batu sampai batu itu mengenai tubuh dan kaki beliau sampai beliau mengeluarkan darah, gitu kan? Tapi yang lebih menyakitkan Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang Taif, terutama pemimpin-pemimpin mereka mengatai-ngatai Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Apa mereka katakan? Satu orang pemimpin mereka mengatakan, ya, aku akan merobek
kain penutup Ka'bah, ya, kiswah Ka'bah, jika benar Allah Subhanahu wa taala telah mengutusmu, telah menjadikan engkau seorang nabi. Kita tahu, ya, Ka'bah bagi penduduk Jazirah Arab ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang disucikan, sesuatu yang dikuduskan oleh mereka, gitu ya. Dan mereka nggak berani ke Ka'bah itu, ya, karena mereka tahu ini adalah peninggalan, ya, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ini termasuk syiar-syiar Allah, kendati mereka berbuat syirik, ya. Tapi saking nggak percayanya mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, kalau benar Allah mengutusmu, aku sobek kain penutup Ka'bah. Ini menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada Nabi, ya. Nah, kemudian yang lain mengatakan, apakah Allah tidak menemukan orang yang lebih baik daripada engkau, ya, sehingga engkau diutusnya menjadi nabi, ya. Orang seperti Anda ini diutus jadi nabi, emang nggak ada yang lebih baik, gitu ya. Nah, di riwayat yang lain mereka mengatakan, gitu kan, kenapa yang diutus Anda ini adalah yang diutus oleh Allah ini Anda, yaitu Nabi Muhammad SAW, bukan pemimpin-pemimpin mulia yang ada di Taif, yang ada di Mekah, gitu ya. Jadi mereka melecehkan Nabi Muhammad SAW. Yang lain mengatakan, bagaimanapun, ya, kalau Allah benar telah mengutusmu, aku tak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ya, kalau engkau memang benar seorang utusan Allah sebagaimana yang engkau akui, ya, maka sungguh, ya, sangat berbahaya jika aku berdebat denganmu. Gak ada manfaatnya, ya. Jadi mereka mengatang-atai Nabi, dan itu menyempitkan dada Nabi Muhammad SAW. Ya, dihina sedemikian parahnya, gitu ya. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya. Misalkan kita tahu, ya, paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab sering mengata-ngatai Nabi, mendoakan kecelakaan, ya, dicela habis-habisan oleh pamannya sendiri, ya. Bahkan istri dari paman Rasulullah SAW, Abu Lahab, yang bernama Ummu Jamil, ya, itu mengatakan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau saat itu sedang sakit, ya, sehingga beliau nggak bisa keluar 2-3 hari, ya. Datang seorang perempuan ke rumah Nabi Muhammad SAW, ya. Mungkin orang yang kedatangan perempuan tersebut mungkin menganggap bahwa perempuan tersebut akan menengok Nabi, gitu kan, akan mendoakan kesembuhan buat Nabi Muhammad SAW. Ternyata tidak. Yang datang adalah Ummu Jamil. Dia datang ke rumah Nabi, dia masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW yang ketika itu beliau sedang sakit, untuk mencela Nabi. Ya, dia mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Ya, lam arahu qaribaka mundu layalataini aw salasa ayyam. Ya, hai Muhammad, sesungguhnya aku berharap setanmu itu telah pergi meninggalkanmu. Aku tidak melihatnya mendekatimu sejak 2-3 hari belakangan ini. Gitu ya. Jadi bukan didoakan kesembuhan, bukan dijenguk, tapi dikata-katain. Ya, dengan katakan setanmu sudah meninggalkanmu. Yang selama ini membantumu, mereka bahkan mencela, menghina malaikat Jibril dengan menyebutnya setan. Gitu ya. Nah, perkara-perkara ini sering terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Ya, apa pengaruh kepada Nabi? Iya, jelas Nabi Muhammad SAW sedih. Nabi Muhammad SAW merasa sempit dadanya, tapi hiburan, janji dari Allah Subhanahu Wa Taala membuat beliau bisa istiqomah. Ya, nah ini juga pelajaran buat kita. Sekali lagi, nggak ada masalah. Ya, ketika ada orang yang mencela perbuatan baik kita, ya, sesuatu amal soleh yang kita lakukan, termasuk diantaranya dakwah, ya, kita tentu saja akan sedih hati. Tapi walaupun bersedih, jangan terlalu lama. Kita harus bangkit. Ingatlah apa yang Allah janjikan, ya, bahwa berdakwah itu menghasilkan pahala yang sangat luar biasa karena menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam. Ya, dan ini juga terjadi pada para sahabat. Mereka menggelari sahabat dengan orang-orang bodoh, ya, dengan gelar-gelar buruk yang lainnya. Tetapi mereka mencontoh Nabi. Lihat, Nabi kita dijuluki, dikata-katain lebih parah daripada kita. Tapi beliau tetap bisa bertahan, bisa bersabar. Ya, inilah salah satu cara orang-orang kafir Quraisy, yaitu memberikan tekanan mental, tekanan fisikis kepada Nabi Muhammad SAW.
Ya, demikian kita lanjutkan nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, cara lain orang-orang Quraisy untuk menghentikan dakwah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were on